Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan jamaah ini mesti tetap kita jaga. Walaupun hari ini sulit untuk berjamaah. Saya sholat Idul Fitri pun tidak bisa berjamaah. Idul Adha sudah janji dengan salah satu kabupaten kota, tapi saya tidak terlalu bersemangat karena bisa jadi 2-3 hari sebelum itu nanti bisa-bisa tidak jadi berjamaah Idul Adha. Karena Idul Fitri saya kemarin sudah kena. Idul Adha tidak tahu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Berau beserta seluruh jajaran, Bapak Camat beserta seluruh perangkat, kemudian panitia bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Berau, kerukunan Bubuhan Banjar, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tuan guru, alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berkecil hati walaupun bunyi sambutan salamnya tidak kuat karena memang masker ini menghalangi suara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, acara ini bisa terlaksana padahal kalau kita urut-urutkan itu besok dari mulai lokasi kita malam ini ke Berau, dari Berau ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Itu hampir dari Jakarta ke Jeddah kalau naik pesawat. Tapi acara ini bisa terlaksana, terselenggara, itu semua karena ada kerjasama. Ini poin yang pertama yang ingin saya bahas, bahwa apapun mimpi besar kita, yang kata orang mustahil tidak mungkin, kalau kita bisa bersama-sama, berjamaah, maka insya Allah terwujud. Inilah buktinya acara malam ini terwujud, terlaksana, dan tetap ikut prokes protokol kesehatan. Tetap cuci tangan. Di tempat lain cuci tangan tak ada makan, tadi ada makannya. Lalu kemudian pakai masker, jaga jarak, ukur suhu. Saya tidak terhitung berapa kali suhu saya sudah diukur. Saking seringnya diukur itu kadang naik juga dia. Lalu kemudian kita tetap mengurus izin. Saya tak perlu sebut nama orang-orang mengizin yang mengurus izinnya, tapi pengakuan beliau sudah 20 tahun mengurus acara, baru mengurus acara Ustaz Somad inilah yang paling susah. Tapi akhirnya terlaksana, terwujud. Berapa banyak pada saat sebelum Covid aman, suasana damai, kita mau buat acara, tidak terwujud. Tapi pada saat Covid kesulitan, kita bisa buat acara. Ini keberkahan jamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Sekarang jangankan buat jamaah, buat acara. Jamaah Jumat aja tidak bisa. Alhamdulillah di Maratua masih bisa. Kenapa begitu? Karena sepanjang sejarah pulau Maratua Island, maka kata Pak Camat tadi cuma 3 orang yang pernah kena Covid. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hari kiamat tak ada bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan jamaah ini mesti tetap kita jaga. Walaupun hari ini sulit untuk berjamaah. Saya sholat Idul Fitri pun tidak bisa berjamaah. Idul Adha sudah janji dengan salah satu kabupaten kota, tapi saya tidak terlalu bersemangat karena bisa jadi 2-3 hari sebelum itu nanti bisa-bisa tidak jadi berjamaah Idul Adha. Karena Idul Fitri saya kemarin sudah kena. Idul Adha tidak tahu. Tapi kabarnya yang dilarang itu cuman sholatnya, motong sapinya tetap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berjamaah bekerja sama inilah simbol ajaran Islam. Ada imamnya, ada khatibnya, ada bilalnya, ada makmumnya. Lalu siapa yang pahalanya yang paling besar? Yang paling ikhlas. Bukan yang azan suaranya melengking. Bukan yang jadi imam hafalan ayatnya paling banyak. Boleh jadi di saf paling belakang, tapi hatinya tulus ikhlas, maka pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan acara malam ini. Yang paling besar pahalanya bukan yang balihonya paling besar gambarnya di belakang saya ini. Yang paling besar pahalanya adalah di antara kita yang ikhlas. Dan ikhlas itu yang tahu cuman Allah dan
orang yang melakukan itu saja. Malaikat pun tidak tahu. Jadi dari mana malaikat tahu ada orang mau beramal? Maka dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi mengatakan, ketika orang itu mau beramal, maka malaikat mencium harum semerbak. Jadi baunya saja yang keluar. Apa yang dalam hati itu malaikat tidak tahu. Ketika ada seorang hamba mau beramal, tercium bau harum semerbak oleh malaikat, dia pun tulis. Ketika orang itu jadi melakukannya, dicatat 2 kali. Ketika tercium bau busuk, berarti ada niat dia mau buat dosa. Ketika dia tidak jadi melakukannya, catat 1 pahala. Karena dia sudah melawan hawa nafsunya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga rapat rahasia seorang hamba, supaya tidak dibukakan aibnya. Jadi kalau malam ini Abdul Somad bisa berbicara di depan Bapak Ibu lantang tanpa ada rasa sungkan malu sedikit pun, itu bukan karena Abdul Somad mulia, tapi karena Allah masih menutupi hatinya sehingga malaikat pun tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Maka kita bisa berjamaah, bisa bersama. Andailah kita tahu apa yang ada dalam hati orang, mungkin kita tidak bisa berjamaah. Maka jamaah yang sudah solid, yang sudah luar biasa ini, antara pemerintah Kabupaten Berau dengan kerukunan Bubuhan Banjar dan masyarakat yang ada di Pulau Maratua, Pak Camat beserta jajarannya, maka Masya Allah Tabarakallah, hendaknya kita berjamaah di dunia, berjamaah juga lah nanti di Padang Mahsyar Insya Allah. Mana ada jamaah di Padang Mahsyar Pak Ustaz? Ada. Siapa yang mengatakan ada? Nabi. Rajulani, ada 2 orang yang berjamaah. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Maka dia nanti akan berjamaah bersama. Almar'u ma'aman ahab. Seorang yang berkulit hitam, miskin, susah, melarat. Tidak ada kelebihannya apa-apa. Tapi ketika dia memeluk Nabi SAW, apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ahab bahasa Arab artinya yang dia cintai. Sampai ke Pulau Maratua, hab artinya baik. Itu Pak Camat yang ngasih tahu tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan kita ini saya anggap kedatangan saya yang pertama ini sebagai survei saja. Tadi Bu Bupati nanya, Ustaz tidak bawa orang rumah, ini lagi survei Bu. Insya Allah panjang umur sehat badan, datang bawa keluarga, bawa jamaah, membawa rombongan tur religi masyarakat Riau ke Pulau Maratua. Insya Allah nanti protokol COVID jangan khawatir. Insya Allah setelah COVID berakhir kita akan buat Insya Allah. Kabarnya Singapura sudah tidak ada lagi COVID. Lalu apa namanya? Flu saja. Karena kalau disebut COVID menakutkan, mengerikan. Kabarnya ada negara di Eropa sudah tidak pakai masker lagi. Nah jadi jangan pernah putus asa, jangan menganggap ini akan sesuatu yang gelap, suram, tak ada masa depan. Allah begitu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kita tetap jalani, kita tetap berusaha berikhtiar, berjamaah kita, kegiatan jangan sampai terhalang. Yang bisa dilakukan sebagian, lakukan. Ma la yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilaksanakan 100%, laksanakan 50%. Kita minta acara tablik akbar, tidak dapat izin. Buat di ruang tertutup, tidak juga bisa. Buat. Ujung-ujung alternatifnya online. Tidak apa-apa. Pengajiannya online, pahalanya tetap offline. Berapa banyak kajian online Ustaz Abdul Somad dari sejak Maret 2019, 2020, 2021. Kajiannya online. Ramadan tahun lalu baca buku Ar-Risalah Al-Qushairiyah online. Kajian membaca kitab Talkhis Mulakhas Ringkasan At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri online. Banyak kajian. Bahkan sidang mahasiswa S3 dari UIN Alauddin Makassar ujung pandang pun online juga. Jadi kita tidak terhalang dengan apapun. Dan pada malam hari ini Masya Allah Tabarakallah, walaupun dilarang untuk streaming, tapi ada streaming yang resmi. Ini ada beberapa handphone yang merekam. Jadi saya pun bingung mau kemana menghadapkan wajahnya. Karena semuanya memantau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalau kita berjamaah insya Allah bisa. Nabi SAW ketika dia mau pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu menunjukkan jamaah yang luar biasa. Menemani Nabi di atas Abu Bakar,
Yang menjaga di bawah mana tahu ada musuh naik ke atas. Maka diutus salah satu seorang sahabat menjaga, mengawal dengan cara mengembala kambing. Yang mengantarkan makanan ke atas, perempuan. Namanya Asma binti Abi Bakar. Dan kemudian yang mendengarkan berita-berita ini mesti update terus. Mana tahu kafir musyrik Makkah sedang berkumpul berkonspirasi untuk menangkap Nabi. Maka Abdullah bin Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Nabi di tempat tidur. Maka di sana ada seorang sahabat yang muda, gagah perkasa, sepupu Nabi, ayah Nabi dengan ayah dia adik-beradik kandung, Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan bayangkan Nabi hijrah itu dia langkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah, mau mati matilah. Tidak begitu, penuh dengan strategi, berjamaah, meletakkan orang sesuai di tempatnya masing-masing. Maka alhamdulillah ada Ibu Bupati, ada Bapak Wakil Bupati yang tadi memang mau ikut bersama kita, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mudah-mudahan Allah menyehatkan keluarga beliau. Anak beliau ada ikut bersama dengan kita. Ada kemudian Pak Camat, begitu sampai turun dari airport kami disambut naik mobil. Pak Camat langsung membawa naik mobil. Masya Allah, tabarakallah. Inilah baru pertama kali saya disupir Pak Camat. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan ini. Kemudian saudara-saudara kita tadi dari mulai kami bawah naik ke atas dari Satpol PP, saya tanya, tugas di sini? Tidak Pak, dari Berau. Masya Allah. Naik apa? Naik speed 3 jam. Saudara yang dimuliakan Allah, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam alat transportasi, kita bisa berkumpul bersama, dengan tetap mengurus izin, dengan tetap protokol kesehatan, menunjukkan bahwa kalau berjamaah kita bisa. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian berjamaah, jauhilah berpecah belah. Hanya saja jamaahnya macam-macam. Kalau orang Banjar nama jamaahnya bubuhan. Tentu orang lain lagi istilahnya. Itu hanya istilah saja. Istilahnya adalah menyatukan hati. Kalau hati sudah bersatu, insya Allah. Tapi kalau sudah hati hancur berkeping, kalah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang patah kemana obat akan dicari. Boleh dipakai untuk update status besok pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau ada kata pepatah orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh. Telur ayam disangka tempat mengeram, bersentuhan dia. Apalagi hati manusia. Jadi kalau ada silap-silap sedikit, silap-silap salah, kita minta maaf. Makanya Ustaz Abdul Somad di setiap ujung tausiah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mohon bila-bila kata-kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah. Belum lagi, ini baru contoh aja. Tadi kata protokol Ustaz Abdul Somad sudah 2 kali tausiah di rumah Pak Haji Abidin pendek, di rumah kediaman Ibu Bupati 45 menit. Malam ini kata beliau lebih panjang, 46 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bisa bersama, ada hal yang kita tidak bisa, maka kita dibantu orang lain. Tadi kami turun ke bawah. Dengan gagah dan beraninya saya pakailah baju menyelam itu. Saya pakai, begitu keluar dari kamar ganti, datang seorang anak muda mendekati saya. Saya sangka dia mau minta foto. Lalu dia sambil berbisik ngasih tahu, Pak, bajunya terbalik. Dia masih menjaga muruah kehormatan Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Ternyata kau Abdul Somad profesor itu di bidang menulis kajian hadis, pakai baju menyelam terbalik. Ternyata kancingnya di belakang, seperti daster ibu-ibu. Artinya apa? Kita banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu. Begitu baju sudah dibetulkan, dipakai sepatu kata, dipakai alat untuk snorkeling, lalu kemudian kita pun mau turun. Guide kita bertanya, abang yang sangat baik, dia tanya, Ustaz Somad bisa berenang? Ya lumayan lah. Itu lumayan tuh maksudnya bimbinglah aku. Artinya kita banyak hal yang kita tidak bisa. Tapi saudara kita bisa. Boleh jadi dia tahu, tapi secukupnya. Kita mungkin lebih tahu. Ketika kita bisa bersama, itulah kita saling melengkapi.
Maka saling melengkapi ini kalau kita bisa ada kebersamaan. Kalau mereka ingin menjatuhkan, tentu mereka permalukan saya. Tentu mereka akan jatuhkan saya. Tapi tidak, karena kita saling menjaga. Maka kebersamaan ini kita jaga, kita pelihara, maka bisa terwujud. Ini yang pertama dari poin apa yang dituliskan Banjar. Bersama amankan NKRI, Negara Kesatuan.